kitab tafsir ini adalah kitab tafsir Dirasat Qur'aniyah Qabasun Minul Qur'anil Karim. Ya. Sayangnya kitab ini belum ditulis terjemahannya, tidak ada terjemahannya. Jadi yang mau nggak mau kalau mau cari di literasi barat. Tapi juga sekarang juga nggak banyak lagi kitab ini dicetak. Saya juga tidak tahu. Padahal di kitab ini cukup membantu walaupun tidak tidak detail menyeluruh seperti kitab Al-Jami' lah. Kalau kitab Al-Jami itu tebal sekian. Ini karena kitab ini sedikit, jadinya makanya ini saya coba gunakan kitab ini. Yang ditulis oleh seorang ulama besar yang telah wafat rahimahullah, tapi ulama modern, ini ulama yang hidup pada tahun 80-an, 90-an. Dia kalau saya tidak salah wafat tahun 97 atau 98. Saya waktu di Mesir sempat mengikuti kajian-kajian beliau. Ya. Tahun 87 saya di sana, saya 88. Namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah ini barangkali itu pengantar dari saya. Jadi, tapi kitab-kitab tafsir yang lain juga saya baca, tafsir Tafsir, tafsir Fihil Al-Quran, tafsir Ibnu Abbas, dan tafsir yang fenomenal yaitu tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran kalangan Imam Al-Qurtubi. Karena kitab tafsir itu adalah kitab tafsir yang dia menjelaskan satu ayat itu tidak hanya sekedar ayat itu saja, tapi dia menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, ini yang sering saya jadi senang membacanya dan mungkin saya banyak dipengaruhi oleh kitab tafsir tersebut. Karena ada Bapak Ibu jemaah yang baru mengikuti soal Qiyah, saya sedikit mereview ya, dengan cepat ya, saya coba lihat. Surah Al-Qiyah ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana surat Makkah yang pada umumnya ya. Tu'na bi usulil aqidah islamiyah al-imanu billah wa rusuli wa bil akhirah wa ma fiha min ahwalin wa itsbatil hudaniyah wa rad ala syubhatil musyrikin wa syakin bil ba'thi wan nusyur. Ya. Al-qailin bi jahalatihim a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Surat Al-Qiyah ini adalah surat yang sebagaimana surat Makkiyah pada umumnya yang turun di Mekah itu bicara banyak tentang pokok-pokok persoalan akidah, keimanan kita kepada Allah, pada Rasulnya, pada hari kiamat, dan apa yang terjadi pada hari kiamat. Dan itu untuk menguatkan keimanan kita ini supaya kita yakin betul-betul tidak seperti orang-orang kafir ya, yang menolak keimanan ini, orang-orang musyrikin, orang-orang yang ragu terhadap kebangkitan terhadap hari kiamat. Bahkan di antara mereka ada yang nanti di ayat 47 surat Al-Qiyah ini itu mengatakan begini. Aidza mitna wa kunna turaban, apakah apabila kami nanti sudah mati meninggalkan dunia ini, wa kunna turaban wa idhaman, dan kami sudah menjadi tulang belulang dan kami sudah menjadi tanah kembali ya. A'inna laba'utun, apakah kami nanti akan dibangkitkan? Jadi kami sudah jadi turab, sudah jadi tanah, kami sudah jadi idham, tulang belulang, ya, menyatu dengan tanah, kami dikubur, ya. Apakah nanti kita akan dibangkitkan lagi? Nah ini orang-orang yang ragu atau orang-orang kafir musyrikin itu berpandangan seperti itu tentang hari kiamat. Maka kalimat pembuka di ayat ini berbunyi, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi kejadian yang dimaksud itu. Dalam bahasa Arab, waqa'a yaqa'u itu artinya sesuatu yang terjadi, sesuatu yang berlaku. Jadi sebetulnya al-waqi'ah itu adalah suatu kejadian besar. Itu begitu boleh diartikan. Nah, yang dimaksud adalah hari kiamat. Lalu ada kalimat idza, apabila. Dalam bahasa Arab, kalimat yang berarti apabila itu menggunakan beberapa kata. Kalau menggunakan kalimat lau, ya, lau anzalna hadza Qur'an ala jabalin, maka kalimat apabila dalam kata lau itu mengandung pengertian sesuatu yang seandainya tapi tidak akan terjadi.
mustahil terjadi. Tapi ketika Allah menggunakan kata-kata idza, maka kata-kata yang berarti apabila ini itu merupakan kalimat pengandaian yang pasti akan terjadi. Contoh lain, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, kata-kata apabila di situ mengandung pengertian itu akan terjadi nanti. Dan itu pasti terjadi, tapi soal waktu. Itu makanya menggunakan apabila. Ya. Salah. Dokter Angkatan Haji tahun 2022. Ini Pak Dokter. Silakan. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Dokter, ini beliau. Silakan. Betul. Kamu mau di sini, mau di situ, silakan. Baik. Ini hadir dengan kita tadi ada Pak Dokter ya dari angkatan 2022 haji. Nah, saya lanjutkan. Jadi idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi al-waqi'ah, kejadian kiamat yang pasti akan terjadi. Begitu. Karena menggunakan kata-kata apabila. Kalau menggunakan kata law, kata-kata in yang juga artinya adalah apabila atau jika, maka itu masih hal yang antara iya dan tidak. Malah kalau pakai kata-kata law itu mustahil terjadi. Ya. Apabila terjadi kejadian hari kiamat itu, laisa liwaq'atiha kadhibah. Sesuatu yang kejadiannya itu tidak mungkin didustakan. Kata-kata kadhibah itu mengandung pengertian kiamat itu tidak mungkin didustakan. Makanya bunyi ayatnya berulang-ulang di surah Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah Tuhan kalian yang mana lagikah yang kalian dustakan? Karena mendustakan kebenaran datangnya hari kiamat itu mengingkari fitrah kita sendiri. Karena secara fitri kita adalah makhluk yang tadinya tidak ada kemudian bisa menjadi ada. Dan kejadian itu berulang. Setelah kita nanti ada, kita kemudian dewasa, ya, kita menikah, kemudian akan muncul lagi nanti generasi baru. Muncul lagi, anak lagi, bayi lagi, dan terus lagi. Itu yang namanya fitrah. Berarti sosok manusia itu ada. Dan keberadaan mereka itu dikaitkan dengan hari kiamat nanti akan terjadi, itu karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini dalam soal keadilan. Nah, keadilan kehidupan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Maka Allah janjikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dia dengan berkali-kali lipat, 10 kali lipat lebih lagi. Tapi wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu keburukan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dia tidak akan dibalas kecuali hanya satu saja. Sesuai dengan kesalahannya itu, setimpal. Nah, itu maksudnya adalah keadilan seperti itu hanya ada nanti di sana. Kalau di sini kita benar aja, sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya, kita salah, kadang-kadang malah kok selamat yang salah. Orang robos lampu merah, ya kan? Padahal dia salah. Kayaknya nyaman aja, tenang aja, jalan aja terus. Padahal itu sebetulnya aturan yang dibuat untuk membuat kita itu selamat kalau tidak melanggar aturan itu. Tapi yang terjadi adalah kita langgar, kok malah selamat, kok malah jadi jalannya cepat, kok kencang kan gitu. Nah, ini ada sesuatu yang salah, itu begitu. Nah, mestinya kalau kita melanggar, kita akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kiamat itu sesuatu yang tidak mungkin didustakan. Tafsir lain. Ini kata-kata kadibah itu maksudnya adalah nanti di hari kiamat, ketika sudah hakul yakin, itu semua termasuk orang kafir sekalipun, itu akan begitu sudah melihat, mereka hanya bisa mengatakan ternyata apa yang disampaikan oleh para rasul sebelum ini itu adalah suatu kebenaran. Mereka akhirnya menyadari, baru mereka mengimani. Begitu saja iman pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Dan itu bukan namanya keimanan. Karena namanya keimanan adalah sesuatu yang kita yakini
justru sebelum kejadian itu terjadi. Ya, kalau kita sudah, itu bukan lagi keimanan, sama dengan urusan kesehatan sama pada dokter itu. Kalau sudah akhirnya orang sudah jatuh, ya sudah sakit, ya sakit jantung, sakit kena stroke dan lain-lain misalnya, kalau sudah diingatkan ini itu jalan-jalannya supaya tidak sampai terjadi penyakit itu. Lalu kemudian begitu dia akhirnya mengalami sakit yang dimaksud, lalu dia mengatakan, oh iya benar, ternyata kalau kebanyakan makan ini akan begini, kita kebanyakan minum ini akan begini misalnya. Nah, kita enggak olahraga akan tidak baik bagi kita misalnya. Nah itu baru kita sadari setelah kita sakit. Itu bukan keimanan, dan itu bukan kepercayaan. Nah, menarik di ayat ketiga disebutkan Rafidatul Rafi. Nanti di hari kiamat itu ada Khafidah. Khafidah itu yang direndahkan. Rafi'ah yang ditinggikan. Nah, jadi maksudnya di hari kiamat nanti itu keadaannya nggak seperti di dunia sekarang ini. Kita di dunia suka memandang orang kan hanya lihat dari materinya. Kalau orang itu orang yang kaya, orang yang berada, harta, orang yang berpangkat, kita mungkin respeknya berlebihan. Malah dalam sebuah hadis itu dikatakan ada orang kalau memandang orang seperti itu, ya, pasti kalau dia ngelamar sesuatu, katanya kalau dia mau sesuatu, pasti semua orang kasih. Semua orang pasti anak gadisnya mau dikawinin sama dia, karena orangnya penampilannya begitu, ya, dia bangsawan, dia besar, dia baik, dia tampan misalnya, itu begitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau ada memandang orang yang miskin, susah, menderita, kadang-kadang kita tidak sadar memandang orang itu sebelah mata. Kita kurang menghargai orang itu. Baru ngomong aja orang itu mungkin kita sudah nggak respect. Ya kayak di grup-grup WhatsApp aja, kita kalau punya komunitas, ada teman-teman kita yang nulis itu adalah orang yang kita pandang, itu kita semangat membacanya, pengen tahu isinya. Tapi kalau yang nulis adalah teman kita yang kita nggak anggap, karena dia miskin, karena dia susah, karena dia dulu misalnya, kalau kita baca dia itu, lewatin aja, nggak usah dibaca, kita kurang pandang. Nah, nanti di hari ketika kiamat ini terjadi, akan terjadi sebaliknya. Orang yang di dunianya itu dihormati, dihargai, ditinggikan, di akhirat nanti dia akan direndah. Dan sebaliknya orang yang direndahkan ketika di dunia ini, dia miskin, dia susah, dia menderita, nanti di akhirat dia akan ditinggikan. Itu yang dimaksud dengan Rafidah. Nanti ada yang ini boleh yang ada suaranya di mute sedikit, mungkin beberapa jemaah supaya bisa komunikasinya mungkin dengan lebih baik. Sampai Pak Idan. Baik. Terima kasih ya, biar di mute ya, apa namanya, off-kan suaranya dulu sebentar. Baik, saya lanjut. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila yang terjadi bumi itu Allah jadikan sebagai raja. Raja itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah dibuat zilzal, dibuat goncangan dahsyat, goncangan kuat. Ya. Apabila bumi dibuat dengan goncangan yang kuat, goncangan yang luar biasa. Wa mustatil jibalu batta, dan dibuat gunung yang kita lihat di dunia ini kokoh tinggi, ya, dia tetap tinggi, tapi tingginya sudah jadi serpihan debu yang begitu ditiup angin terbang itu serpihannya. Jadi gunung tetap tinggi, tapi tingginya sudah retak-retak, sudah hancur gitu semua. Tinggal menjadi serpihan padang pasir, ya, serpihan padang pasir itu menggunung, tapi sudah bukan gunung puncak itu lagi. Nah, dibahasakan di sini wabustatil jibalu basa. Ini salah satu gambaran-gambaran hari kiamat. Gunung yang kokoh itu sudah hancur, lebur. Fakanat haba'an mumbassa. Maka jadilah gunung-gunung itu seperti sesuatu yang disebutkan dia semacam
debu yang sudah terbang begitu saja, yang mudah begitu ditiup angin dia terbang. Itu habaan mumbasa. Jadi seperti tumpukan debu yang meninggi atau menggunung, tapi dia sudah bukan lagi gunung itu sendiri. Fakuntum azwajan salah. Dan kalian semua, maksudnya kita sini umat manusia, pada hari itu akan menjadi 3 golongan, 3 kelompok besar. Ya, kalau di sini kita bermacam-macam, paling tidak mungkin dari macam-macam itu 2, ya, orang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang beriman dan orang kafir, orang yang bertauhid dan orang yang berbuat syirik, ya, orang yang katakanlah bertakwa, ya, yang sangat disebutkan dalam ayat itu, fa'amman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang itu begitu baiknya, santunnya, kalau berbuat baik nggak pakai dipikir lagi, menolong orang lain tuh nggak melihat siapa lagi, kaya, miskin, iman, kafir, pokoknya orang itu membutuhkan pertolongan, dia tolong dengan mudah, dan dia ringan tangan untuk berinfak, bersedekah. Tapi ada orang yang sebaliknya, wa amman setelah wa amman ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasidul yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ada orang yang sebaliknya, yang kita lihat orang itu pelitnya luar biasa, punya banyak tapi malah pengen punya lagi. Yang punya dia nggak ingin dia berbagi sama orang. Ada orang yang begitu, yang tadi baiknya luar biasa, ini pelitnya luar biasa. Udah gitu jahatnya luar biasa. Itu di dunia kita lihat begitu pemandangannya. Jadi kita suka melihat orang yang sangat baik, baiknya luar biasa. Sampai kayak kita bilangnya, ini orang apa malaikat? Kok begitu betul baiknya? Sama orang murah hati, sama orang berikan tangan. Kayak kita menganggap, jangan-jangan bukan manusia, cuma tampangnya manusia. Malaikat ini. Sementara ada orang yang jahat, jahatnya luar biasa. Ya, menipu, berbohong bagi dia bukan hal yang jelek atau yang memalukan lagi. Bagi dia itu sudah, yang penting tujuan hidupnya itu tercapai. Dia punya orientasi hidup tertentu yang dia ingin capai dengan berbagai macam cara. Akhirnya dia berbuat jahat, dia berbuat kesalahan, dia pelit, dia maksiat dan semacamnya. Itu kayaknya luar biasa. Kita sampai bilang, ini orang udah kayak lebih dari setan. Ini kita sendiri udah gak mau godain dia. Karena nggak pakai digodain, dia sudah bisa jatuh sendiri. Baik, itu Allah sebutkan kalau di dalam ayat ini, di akhirat nanti kita akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ya. Nah, jadi surat Al-Waqiah ini, ya, sampai ayat yang ke-7 itu mengatakan, wa kuntum azwajan salasa. Kalian terbagi 3 golongan. 3 golongan ini kemudian diterangkan dalam Al-Quran. Ya, sampai di sini bisa ya dipahami. Ya. Mudah-mudahan. Baik, kita lanjut ayat 8. Allah katakan siapa 3 golongan itu? 3 golongan itu disebutkan fa ashabul maimanati ma ashabul maiman. Ada golongan yang tempatnya di bagian kanan. Maimana ini nama tempatnya. Jadi tempatnya di sebelah kanan. Nanti kalau kita sebut ashabul yamin, itu golongan orang yang orang itu sudah berada di kanan. Orangnya orang kanan. Itu nanti kita akan ketemu ayat ashabul yamin. Perbedaan ashabul yamin dan ashabul maimanah sama-sama artinya kanan, tapi kalau kanan maimanah itu berbicara tentang tempatnya. Tapi kalau ashabul yamin kanan bicara orangnya, si pelakunya sudah jadi ahli kanan, itu begitu. Jadi kita akan sampai ke sana. Saya lihat dulu, kita perhatikan ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Siapa itu golongan orang-orang yang tempatnya nanti di sebelah kanan? Wa ashabul masy'amah, dan ada golongan kiri. Ya, golongan yang mereka nanti tinggalnya di tempat bagian kiri. Ma ashabul masy'amah. Apa itu kelompok yang sebelah kiri? Para ulama tafsir ada yang membaca ayat ini, ma ashabul maimanah, ma ashabul masy'amah, itu bukan sekedar kalimat tanya.
Jadi ketika disebutkan ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, itu mereka membahasakannya adapun orang yang tempatnya di bagian kanan, alangkah nikmatnya orang yang di bagian kanan. Itu diartikannya gitu. Begitu menyebut washabul mas'amah dan golongan yang sebelah tempatnya di bagian kiri, alangkah menderitanya, alangkah jeleknya keadaan orang yang ada di sebelah kiri. Itu sekaligus diartikan begitu. Lalu golongan yang ketiga, wasabiquna sabiqun. Orang-orang yang suka mendahului. Nah, mendahului itu kadang-kadang tidak hanya mendahului, walaupun di sini pekerjaannya mendahului dalam perbuatan baik. Ya. Ini kalau kita misalnya sholat berjamaah, kita selalu ada di saf paling depan, misalnya. Mendahului, bahkan muazin belum azan, kita sudah tiba. Misalnya. Atau azan sudah dikumandang, kita datang, karena kita sholat sunnah di rumah, kita baru datang, tapi kita datang sebelum imam takbiratul ihram. Begitu imam takbiratul ihram, kita sudah ada di posisi. Tapi ada orang yang suka datang ke masjid, azan kumandang, masih ngobrol, yang absi ini, sampai ke masjid, masuk memang, tapi sudah saf kedua, saf ketiga. Bahkan imam sudah takbir, dia masih garuk-garuk kepala atau masih ngomongin lain, atau masih buka HP lagi, padahal imam sudah takbiratul ihram. Ada orang yang begitu. Ada lagi orang yang datang ke masjid, tapi dia masbuk, ya, ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, dan itu biasa terjadi, dan dia tidak mau merubahnya. Nah, ada orang yang selalu ingin terdepan. Nah, orang yang ingin terdepan inilah yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang selalu berusaha mendahului orang lain, bahkan mendahului dirinya sendiri. As-sabiqun itu bisa mendahului diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Dia tahu kalau dia melakukan perbuatan ini, maka akan ada resiko dia sakit misalnya. Karena ini ngomongnya tentang sakit, karena ada saya ngomongnya biar nggak salah itu. Kita dikoreksi sebetulnya. Ya, dia makan terlalu banyak manisnya, dia makan terlalu banyak asidnya, dia makan terlalu banyak asamnya. Nah, dia mendahului dirinya dengan tahu bahwasanya kalau itu dia lakukan, dia akan jatuh sakit. Dia duluin tidak mau makan terlalu banyak asin, tidak mau makan terlalu banyak manis, tidak mau makan terlalu banyak gurih, supaya dia tidak jatuh sakit. Itu juga namanya as-sabiq. Karena dia mendahului dirinya sendiri sebelum terjadi hal buruk yang menimpa dirinya. As-sabiqun as-sabiqun dalam ayat ini, itu nanti di akhirat, diantaranya orang-orang yang seperti itu. Ya. Orang yang suka mendahului dirinya sendiri, mendahului orang lain dalam perbuatan kebaikan, dalam perbuatan hal-hal yang positif. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabun itu didekatkan oleh Allah. Fi jannatin na'im, mereka nanti akan ada hidup di dalam surga Allah, ya. Itu menempati surganya Allah disebutkan fi jannatin na'im, ya, dalam surganya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi jannatun na'im adalah jannanil khuld yastamti'una bima tashtahil anfus wa taludzu bihil a'yun. Disebut surga yang penuh dengan kenikmatan. Bedanya kata-kata nikmat dengan naim itu begini. Nikmat adalah satu karunia yang kita rasakan, Allah limpahkan kepada kita, yang sangat kita syukuri. Ya. Tapi kalau naim, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita terus-menerus berlangsung dan tidak ada habisnya. Itu namanya naim. Jadi kenikmatan yang banyak itu naim. Kenikmatan yang lebih. Jadi kalau disebut fi jannatin naim, ya, mereka orang-orang yang sabiquna sabiqun, ya, didekatkan dirinya kepada Allah, tinggal dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak terbatas. Jadi kalau naim, nikmat yang banyak, nikmat yang terus-menerus, nikmat yang tidak ada batasnya. Kalau nikmatun itu nikmat pada saat itu. Mungkin besok sudah hilang. Itu begitu. Itu nikmat. Tapi kalau naim, terus-menerus mendapatkan kenikmatan itu.
Nah, di sini disebutkan ya berikutnya sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang sabiqun ini yang dapat nikmat yang tidak terputus ini, mereka adalah kelompok yang jumlahnya banyak pada generasi yang terdahulu dan jumlahnya sedikit pada generasi yang sekarang. Pengertian sekarang ini bukan sekarang ini saja. Pengertian sekarang ini itu adalah generasi umat-umat para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang masuk surga langsung itu banyak. Muqarrabun ini banyak. Tapi mereka yang generasi setelah itu, generasi nabi dan generasi apalagi zaman kita sekarang itu jumlahnya tidak lebih banyak. Jumlahnya lebih sedikit. Itu begitu. Jadi sulatun jamaah ya, kelompok besar ya yang banyak, sementara qalilun itu ada kelompok besar yang sedikit jumlahnya. Ya. Kemudian ala sururi maudunah. Ini dikatakan mereka itu tinggal di sebuah tempat di dalam kenikmatan ini disebutkan jumlahnya banyak pada generasi yang lalu, sedikit pada generasi yang sekarang. Lalu dikatakan sururi maudunah. Maudunah itu mereka tinggal di sebuah tempat. Surur itu dipan-dipan, tempat duduk besar gitu. Kalau kita bilangnya mebel-mebel gitu. Yang maudunah. Ya, maudunah itu bukan sembarang tempat, tapi tempat yang mansujah muhkamah an-nusuk. Ai hum jalisuna ala usarrah mansujah bi qatbani dzahab. Itu diartikan mereka itu adalah mereka-mereka yang duduk di sebuah tempat yang tempat itu adalah tempat yang istimewa, tempat yang semacam terbuat dari permata, emas gitu, mutiara. Jadi tempat bukan sembarang tempat. Jadi duduknya bukan balai-balai yang biasa gitu istilahnya. Sofa-sofa biasa ini sofanya terbuat dari emas, dari permata itu. Itu dia sebut mau duna, penuh dengan itu ya. Bertahtakan emas gitu istilahnya. Kemudian muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Nah, mereka bersender. Muttaqi itu bersender itu di depan itu mutaqabilin. Jadi kalau mutaqabilin itu kayak kita duduknya begini, Pak, melingkar. Memungkinkan kita saling menyapa, saling melihat satu sama lain. Ya. Itu mutaqabilin. Ya, kayak suami istri kalau masih baru itu mutaqabilin mulu itu. Kalau tidur juga begitu gitu. Jadi begitu adep-adepan, ya. Tapi kalau udah lama, itu mutadabirin. Mutadabir itu lawannya, membelakangi, saling ke belakang. Nah, itu begitu. Jadi mutakabilin itu senang duduknya itu begini, melingkar, saling pandang, saling melihat, jadi bisa berkomunikasi dengan mudah. Itu disebut dengan muttaqiin 'alaiha mutakabilin. Yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Di sekeliling mereka lagi duduk-duduk begitu ini Pak Bu. Itu ada pelayan-pelayan, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, itu yang siap untuk melayani mereka. Mereka adalah sosok yang Allah ciptakan kekal untuk melayani kita. Kita kan kalau punya pembantu juga di rumah melayani ada batasnya. Lebaran aja pada pulang, kan gitu. Kalau ini tidak, dia melayani kita seterusnya. Ya. Jadi ya kayak lagi pesta-pesta besar, kalau orang-orang besar kita lihat itu saya ingat sih di film-film itu biasanya itu ada, ya tinggal ngambil minuman, tinggal pesan ini, tinggal bilang itu nih datang dia gitu. Nah itu siap pelayan-pelayan itu yang disebut dengan yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Bawa gelas-gelas, bawa teko-teko, bawa piala-piala. Jadi piala-piala itu gelas yang cantik, yang bentuknya kayak piala, yang kita megang ujungnya sedikit, atasnya isinya banyak, kayak gitulah kurang lebih. Itu disebut ka'sin min ma'in. Ya. Jadi betul-betul kita dihidangkan, disediakan apapun yang kita butuhkan, yang kita bisa minum di situ, yang minuman itu semuanya terus-menerus tersedia. Jadi kita baru minum sedikit, ya, ada tambah lagi. Baru minum udah kayak mau habis sedikit, dituangin lagi sampai kita bilang enggak, kita bilang baru stop.
kalau kita bilang nggak stop, dia terus tuangin, dia terus kasih minuman-minuman itu. Itu pelayan-pelayan yang ada di situ, ya. La yusaddauna anha wala yunzifun. Jadi la yusaddauna anha wala yunzifun. Maksudnya mereka yang ada di situ nggak pernah merasakan sakit kepala, pening. Kita kan kalau lagi pesta atau apa biasanya kalau di dunia itu ada juga yang kita kesel sama dia, kesel sama itu, kecewa sama minuman ini, kok begini minuman, kok makanan begini. Saat yang disebutkan as-sabiqun as-sabiqun di surga ini dia, itu nggak bikin kepala pening, nggak bikin kepala pusing, dan tidak bikin yunzifun, ya. Dia minum banyak itu nggak bikin dia mabuk. Ya, kalau di sini kita minum sedikit yang enak-enak, misalnya minuman kamar itu jatuh dia mabuk, lupa ingatan, lupa diri. Ini di sana tidak, nggak bikin sakit kepala, nggak bikin mabuk, dia terus menikmati hidangan yang diberikan itu. Jadi kata Ibu Abbas begini, ini saya bacain sedikit biar ada keterangan tambahan tentang tafsir ini. Qala Ibnu Abbas, fil khamri arba'u khisal. Minuman khamar itu mengandung 3 unsur, mengandung 4 unsur kata beliau. As-syukur, sesuatu yang bisa memabukkan. As-sudda, sesuatu yang bisa bikin kita pusing, sakit kepala. Kemudian wa'alqi, ya, itu yang bikin kita bisa muntah. Al-bul, yang bikin kita bisa buang air. Itu begitu, ya. Nah, ketika kita minum minuman surga itu, yang dilayani oleh pelayan-pelayan tadi itu nggak bikin pusing, nggak bikin mabuk, nggak bikin mau buang air, nggak bikin mau kita muntah, nggak ada semuanya. Jadi nanti itu kita minum aja terus, karena nggak ada mau buang air. Nanti itu buang air kita itu kalau di surga itu nanti itu keluarnya lewat keringat, dan keringat itu seperti mist, wangi, dia keluarnya lewat situ. Jadi nggak ada lagi buang air, nggak perlu toilet lagi, ya. Ya, kalau kita yang haji ini di Mina kemarin di Arafah rebutan toilet itu biasa begitu, itu cuma di situ aja. Jadi di akhirat kita nggak perlu toilet itu. Kita kemarin pulang setelah ini yang baru haji ini, ya mungkin seperti ada Pak Budi, Pak Irfan di sini yang gabung, ya. Tadi ada Ibu siapa tadi Ibu Tin, itu mereka yang baru pulang itu mungkin merasakan setelah mengalami kondisi di Mina dan di Arafah, apalagi di Muzdalifah, ya tidur beratapkan langit, beraskan sejadah yang kita bawa, dan kita cuma toiletnya juga harus campur dengan bangsa-bangsa lain. Begitu pulang ke rumah, pasti Bapak Ibu merasakannya luar biasa. Ya di rumah, ya dengan kamar mandi yang banyak, satu kamar, satu rumah mungkin ada 3, ada 4 kamar mandi, kita leluasa, itu semua. Nah, itu kita jadi lebih bisa bersyukur. Karena kita pernah merasakan kamar mandi yang antri, kamar mandi yang kita sudah kebelet, tapi belum bisa kita salurkan, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau di akhirat, Allah gambarkan, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, itu nggak pengen bikin kita buang air. Nggak pengen kita ke belakang. Nah, kalau Pak Aruf kan juga bilang itu pengennya kalau di Mina dekat dengan input, dekat dengan output kan gitu. Pengennya begitu. Nah, kalau di akhirat cukup input, nggak perlu output, itu begitu. Karena nggak ada outputnya. Kita dibikin nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, nggak bisa mabuk, nggak bisa terpusing, nggak muntah juga. Semua keluarnya dari keringat. Dan keluar keringatnya bukan kayak keringat sekarang. Keringatnya juga wangi kasturi. Disebutkan misk. Ya. Kalau misk, seperti misk. Kemudian, wafakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka disediakan buah-buahan yang mereka bebas memilihnya. Di sana ada buah-buahan. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran, fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Disebutkan buah-buahannya ada anggur, ada kurma, ada rumman, ada delima. Itu tapi semuanya cuma nama. Sama dengan buahan di dunia, delima dunia, kurma dunia, anggur dunia, sama namanya, tapi bentuknya beda. Kurmanya kan kurma yang luar biasa enak. Delimanya delima yang luar biasa. Jangankan ke akhirat. Di sini aja barangkali kita
Kalau kita beli di pinggir jalan di daerah tertentu buah-buahan, beli anggur, beli katakanlah kalau di Mekah tuh di Madinah beli beli kurma atau kita beli delima sekalipun, itu biasa-biasa saja yang kita beli. Tapi begitu kita datang menghadiri pesta yang dibuat oleh istana misalnya, oleh raja atau oleh presiden, bahkan nggak jauh-jauh lah oleh tingkatan menteri, tingkatan gubernur, itu buah-buahnya udah lain itu. Jeruknya kalau kita biasa makan kecil, itu jeruknya gede-gede, ranum-ranum, anggurnya bagus-bagus kan gitu, kurmanya bagus. Itu baru hidangan yang disediakan oleh pembesar di dunia. Begitu kan Mbak? Kita bisa lihat suka beda kan? Kita kalau makan sehari-hari atau kita di pesta yang kelas biasa, ya, buahnya itu begitu saja. Oh gitu coba hadir diundang sama kelasnya istana, ya kita bisa tahu itu buah-buahannya beda. Nah di akhirat begitu juga. Jadi buah-buahnya kita bebas pilih dan buah-buahannya nggak sama dengan di dunia. Ya. Di situ dikatakan bahkan disifati lagi walahmi tairin mimma yashtahun. Mereka bisa makan. Nah ini kenapa disebutkan binatang dagingnya daging burung. Daging burung yang mereka terus berselera. Jadi burung itu binatang yang dianggap indah untuk dilihat, tapi untuk dimakan itu banyak orang yang antara apa bisa dimakan atau tidak. Tapi membayangkan kalau bisa dimakan mungkin enak itu dagingnya. Itu begitu. Nah, dibayang itu Allah tahu ini yang dibahasakan. Tolong difahami ya. Ketika Allah menerangkan ayat ini, bahasa Al-Qur'an tentang gambaran surga ini itu buat orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, bukan orang-orang kita sekarang. Orang Madinah terutama. Yang di zaman itu mereka taunya daging burung itu yang paling enak. Dia taunya buah itu yang enak, ya buah kurma, buah anggur. Mungkin kalau sekarang kita udah ketemu buah yang lain, pir ada apa misalnya kan gitu. Ini penggambaran mereka, ya. Tolong dipahaminya begitu dulu. Kayak surga mengalir di bawahnya sungai, karena bagi mereka sudah surga, di tempat mereka nggak ada air, susah air, begitu. Baik. Nah, tapi disebutkan kata-kata bima yashtahun yang mereka terus semangat untuk mendapatkannya. Wahurun in. Nah, mereka di situ akan mendapatkan hurun in, bidadari. Ka'amsali lu'lu'il maknun, yang bidadari itu cantiknya seperti mutiara yang terus di tempat tertutup, terpelihara. Ya, jadi mutiara itu kalau sudah kelihatan, makin kelihatan, mungkin cahayanya lama-lama, bagi udah kena panas, kena apa, mungkin ada yang pudar-pudar sedikit. Ini di tempat yang maknun, tertutup rapi, sebuah tempat istimewa, dia nyalanya terus, jadi terang terus. Jazaan bima kanu ya'malu. Balasan bagi orang-orang yang dahulu telah berbuat kebaikan itu. Saya ingin gambarkan hadis biar lebih kita ada gambaran sedikit tentang surga ini ya. Di dalam hadis diterangkan ini tadi saya baca supaya kita ada gambaran bentar. Nah, ada hadis yang mengatakan begini. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, awal zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr walladina yalunahum ala dawi asyaddi kaukab durri fis sama idha'atan la yabuluna wala yatagawatuna wala yakshuluna wala yatamahhatuna absyatuhum az-zahab wa rashhuhum al-misk wa majamiruhum al-uluwah wa azwajuhumul hurul 'ain akhlaqihim ala khalqi rajulin wahidin ala suratin abihim Adam situna dirahan fissam. Terjemahannya begini. Nanti ada rombongan yang pertama kali Allah masukkan ke dalam surga, ini yang kayak gini, as-sabiqun ini yang duluan. Ya. Mereka masuk surga, rupa mereka, tampang-tampang mereka itu seperti rembulan di malam purnama.
Kalau kita di dunia ngomong engkau bagaikan rembulan, itu kan cuma gombal, istilahnya cuma bujuk rayu. Tapi kalau di sana betul-betul seperti rembulan, betul-betul seperti bulan. Itu begitu diterangkannya. Orang-orang yang sesudah mereka, rupanya, jadi orang datang berikutnya lagi, seperti bintang yang paling kuat cahayanya di langit. Jadi yang paling dulu itu seperti bulan, jadi karena digambarkan bulan itu lebih besar. Walaupun kita tahu hakikatnya bintang itu yang lebih besar dari bulan. Tapi kan dari bumi ini kita memandang bulan itu yang besar, matahari itu yang besar, bumi itu kecil. Makanya penggambarannya di hadis-hadis apapun tadi Al-Quran kita akan dapati itu digambarkan bulan itu yang lebih istimewa dari bintang. Seperti Nabi Ibrahim juga waktu menyebut Tuhan, ini Tuhannya apa namanya bintang, ternyata lenyap. Oh ini Tuhannya bulan lebih besar, dia bilang. Oh ini Tuhannya matahari lebih besar lagi. Ternyata kan gitu. Nah itu penggambaran tentang bintang itu dianggap lebih kecil dari bulan, bulan lebih kecil dari matahari. Tapi itu bukan penggambaran hakiki, penggambaran untuk memudahkan berpikirnya orang yang membaca ayat ini pertama kali, yaitu bangsa Arab pada waktu itu. Nah jadi digambarkan pertama rombongan yang masuk ke dalam surga, mereka tampaknya seperti rembulan di malam purnama. Dan orang-orang yang datang berikutnya, rupa mereka seperti bintang yang kuat cahayanya. Ya, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Dan mereka tidak meludah, apalagi muntah, ya, tidak meludah. Serta tidak pula mengeluarkan ingus. Wah, nggak ada lagi itu yang meler-meler kita kayak di Mina kemarin, di Arafah waktu haji. Nggak ada yang ingusan, nggak ada yang apa namanya meler-meler lagi. Sisir mereka terbuat dari emas dan keringat mereka baunya bau minyak kasturi. Ya, almis itu yang saya bilang tadi, ya, minyak wangi kasturi. Pedupaan mereka adalah getah kayu uluwah yang sangat harum baunya. Kalau kita pengen bau harum itu baunya bau oud kan gitu, baunya kayu gaharu gitu. Ini baunya bau kayu uluwah, uluwah itu yang tinggi kualitasnya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu uluwah yang tinggi, nggak ada yang lebih hebat dari itu. Kayu yang wanginya sangat istimewa, uluwah itu disebutnya. Dan istri-istri mereka nanti akan jadi bidadari-bidadari yang bermata jeli. Nah, akhlak mereka sama dengan akhlak satu orang. Maksudnya, akhlak mereka itu terkumpul dari orang-orang solehah sedunia, semanapun ada pada dia. Itu dia gambarkan kayak begitu. Sedangkan rupa mereka seperti bapak moyang mereka Adam dengan tinggi 60 hasta menjulang ke langit. Jadi nanti di akhirat tuh kita badannya gede-gede lagi. Kayak Nabi Adam, 60 hasta. Hasta itu kan segini nih. Ya, segini hasta kan? Tuh, 60 hasta itu mana? Segini ya, betul Pak? Selengan kan? Kalau ini kan ini kan satu ini. Bukan, salah saya. Ini kan sejengkal. Dalam bahasa sibron itu ini segini, sejengkal sibron. Ziroan itu satu depa itu segini. Hasta itu segini Pak, saya lupa. Hasta segini kan? Ujung ke ujung kan? Hampir 1 meter ya, itu hasta. Nah itu satu hasta kurang lebih. Nah ini 60 hasta tingginya. Ada yang mengatakan hasta itu 0,5 meter. Berarti segini dong maksudnya kan, 0,5 meter. 0,5 meter. Jadi kalau 60 hasta menjulang ke langit tingginya Nabi Adam itu 30 meter berarti. Kemudian bidira'il malik ala husni Yusuf wa ala miladi Isa 33 sanatan ala lisani Muhammad jurdun murdun mukahhaluna. Artinya ahli surga nanti di akhirat masuk ke dalam surga dengan tinggi badan seperti Nabi Adam 60 hasta dengan ukuran hasta malaikat. Saya bukan hasta kita lagi katanya, hasta malaikat. Ini hastanya malaikat disebutnya. Bidira'il malak. Ketampanannya
kita nanti Pak, jadi ibu-ibu nanti lihat suami-suaminya itu tampannya seperti tampan Nabi Yusuf. Usianya seperti Nabi Isa waktu dibangkitkan 33 tahun. Ya, usianya. Dan bahasanya seperti bahasa Muhammad, bahasanya bahasa Arab. Jadi bahasanya dialeknya bahasa Arab. Ya. Ya. Dan mereka digambarkan kalau di sana tidak berjenggot. Ini nggak berjenggot, ya. Kemudian bercelak mata, rapi, klinis, tapi itu yang indah. Ini bukan berarti menggambarkan orang-orang yang berjenggot jadi jelek, ini bukan. Tapi ini gambaran surga. Memang artinya itu. Saya baca Jurdun Murdun itu muka alun itu begitu Pak. Nah, orang itu klinis disebutnya. Jadi nggak jenggot, nggak kumisan, nggak ada bulu. Nah, wajahnya itu tampang. Jadi kelihatan otentisitasnya. Kan kalau ada bulu ada ini kan ada perubahan. Begitu dibuka kayak kita gundul semuanya rapi semua itu kelihatan. Kalau ganteng ya ganteng, kalau nggak ganteng jadi nggak ganteng kelihatan. Baik, ini penggambaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan nanti di akhirat itu kita dalam kondisi yang beda. Jadi bukan lagi seperti kita ini. Jadi kalau sekarang kayak kita ini udah umur di atas 30-an semua kita ini, ya. Yang kayak kita gini udah nggak ada lagi jasadnya nanti di akhirat. Kalau kita wafat masuk ke dalam surga, ini Bapak Ibu semua, itu fisiknya sudah fisik anak muda yang ganteng, ya seorang bidadari yang cantik dan rupa, maaf, istri-istri kita itu Allah jadikan pemimpin dari bidadari dan bahkan kata dalam hadis satu hadis ini katakan wanita-wanita dunia yang salehah. Ya. Itu ketika di akhirat nanti dia mereka semua menjadi pemimpin bidadari dan kecantikannya melebihi bidadari yang Allah ciptakan baru. Kan nanti kita ketemu ayatnya inna ansha'naha nas'atan ukhra. Kami menciptakan mereka itu di ayat berapa itu ada kalimat inna ansha'naha ayat 35 inna ansha'nahunna insya'a inna ansha'nahunna insya'a kami ciptakan dia baru. Jadi yang disebut nanti ini bidadari itu Pak Bu itu lahirnya munculnya tiba-tiba langsung Allah ciptakan. Jadi begitu. Nggak kayak kita manusia lewat bayi dulu, ada ingusan dulu, ada pipis dulu, ada ini dulu, merangkak dulu, ada wajahnya jelek dulu kan gitu kan, baru gede, dewasa kan baru cantik-cantik kan semuanya ganteng. Nah, di akhirat nanti tidak begitu. Allah ciptakan tiba-tiba langsung dewasa cantik. Langsung dewasa ganteng. Semuanya itu begitu. Nah, itu penggambaran di akhirat itu kurang lebih seperti itu. Ini saya gambarin begini karena baca ayat di sini menggambarkannya itu ada kalimat-kalimat yang disebut seperti disebutkan ka'amthal lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun. Itulah wajah-wajah mereka bidadari-bidadari seperti mutiara yang tersimpan dengan baik sehingga tetap terus tercerahkan ya indah. Itu adalah balasan atas perbuatan mereka di dunia dulu jadi orang beriman. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di akhirat nanti kita nggak dengar kata-kata kotor, nggak dengar kata-kata yang nggak berguna. Nggak ada orang ngomongin sesuatu yang nggak ada gunanya. Omongannya omongan yang bagus-bagus. Illa qilan salaman salaman. Jadi ucapannya salaman salaman. Itu dalam tafsir itu dikatakan maksudnya anta sadaqta ya ma wa'ada rabbuka ya fa anta tas'ur bisalam bisalam bisalam. Itu begitu. Engkau membenarkan apa yang Allah telah janjikan kepadamu waktu di dunia, maka hari ini engkau dapatkan kenikmatan, 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 keselamatan, 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 kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu yang maksud dengan mereka mengucapkan kalimat salaman, salaman. Jadi omongannya omongan indah semua. Omongannya omongan yang buat kita tertarik. Itu semuanya. Ya. Baik, kemudian ada lagi kalimat di sini berikutnya washabul yamin. Ini saya lanjutkan Pak ya. Ini karena kita udah sampai 41. Ini buat yang baru-baru mungkin ini juga saya lihat di grup ini banyak ya ada beberapa lagi yang lain yang mungkin baru ikut. Jadi saya terangkin dulu sunni semuanya dulu ya. Saya rangkum 3 golongan itu disebutkan pertama tadi as-sabiqun as-sabiqun. Pertama disebutkan tadi ashabul
Maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, ya, golongan kiri, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Ya, kan disebutkan ada 3 golongan. Lalu diterangkan sekarang rinciannya. Ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhilin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Ada golongan yamin, golongan kanan. Nah, bedanya kata-kata yamin tadi dengan kata-kata maimana. Maimana itu isim makan, kata benda yang berarti tempat. Jadi kalau sebut golongan kanan dalam arti ashabul maimanah, yang dimaksud adalah golongan yang tempat tinggalnya di sebelah kanan. Kita tahu ada orang golongan kanan, tapi belum tentu itu kita. Bisa jadi itu orang lain yang ada dalam kenikmatan itu. Tapi kalau disebut ashabul yamin, golongan kanan, kita sendiri pelakunya. Kita sendiri ada di dalamnya. Itu namanya disebut al-yamin, golongan kanan, kita pelakunya. Jadi yang dimaksud dengan ashabul yamin, orang-orang yang sudah jadi penghuni tempat yang di maimanah tadi. Nah, itu begitu. Jadi perbedaan sedikit kata-kata yang digunakan Allah dalam ayat ini. Washabul yamin, ma ashabul yamin. Adapun orang-orang yang menjadi ahli kanan, kalau bahasa sekarang kelompok kanan, betapa indahnya hidup mereka golongan kanan ini. Itu disebutkan. Nih kelompok kanan itu hidupnya penuh dengan kenikmatan, ya. Itu disebutkan. Ya. Alangkah senangnya hidup mereka, alangkah bahagianya mereka golongan kanan. Fi sidrin makhdud, mereka di dalam sidrin makhdud. Itu sidrin makhdud itu artinya di antara pohon yang disebut sidr. Bapak Ibu, kalau yang pernah beli madu, ada yang pernah beli madu sidr bagia, itu madu Yaman. Sidr bagia itu madu Yaman yang super, ya. Itu paling mahal itu sidr itu. Ada marai, ada apa namanya, samro, ya, ada samro, ada marai. Nah, ini ada sidr. Sidr ini itu lebahnya makan dari pohon sidr. Sidr itu pohon yang berduri. Dia baru berbuah menjadi buah yang bagus, durinya hilang. Sama dengan kita kenal bunga mawar. Mawar itu berduri dulu. Durinya tidak ada, baru dia muncul bunga mawar. Ini untuk menggambarkan bahwa kenikmatan itu tidak muncul begitu saja. Ada perjuangannya, yaitu di dunia. Kalau di dunia kita berduri-duri, kita katakanlah berjuang luar biasa, maka di akhirat itulah kita akan menuai hasilnya, kenikmatannya. Itu begitu penggambarannya. Dan digambarkan di sini juga tentang sidrin makhdud, buah pohon yang tidak berduri itu, maksudnya adalah durinya sudah hilang. Di surga itu, kalau di dunia kita mau dapat buah madu sidr dari buah sidr itu kita harus buang dulu buahnya, baru muncul buahnya. Atau yang gampang lah, jangan itu, yang gampang, makan durian. Makan durian, berduri, itu kita mesti buang durinya dulu, gitu kan? Baru kita dapat enaknya. Nah, kalau di akhirat nanti, itu sudah nggak ada durinya. Tinggal duriannya isinya. Bunga mawar tinggal mawarnya. Pohon sidr ini yang tadi ada buahnya itu yang dimakan sama madu sidr yang saya bilang jadi madu itu tinggal makan buahnya. Nggak ada durinya lagi semuanya. Itu dengan mudah diperoleh. Kemudian watolhin mamdud. Tolhin mamdud itu artinya adalah pohon yang bersusun. Pohon yang rapi. Ada yang menafsirkan itu pisang. Karena pisang itu ada rapi, bersisir. Tapi banyak ahli tafsir yang nggak setuju dengan tafsir pisang. Kenapa? Karena waktu ayat ini turun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, sahabat Nabi yang lain, itu nggak kenal pisang. Belum ada pisang di waktu itu. Nah, jadi kalau diterjemahkan pisang, bagaimana buat mereka masuk akal?
nikmat surga itu kayak pisang, pisang aja nggak tahu. Kan padahal namanya penggambaran kenikmatan, ada barangnya yang dia tahu. Meskipun nanti itu cuma nama, di akhirat nanti istimewanya berbeda. Kayak tadi, delima di dunia ini beda istimewanya dengan delima nanti di akhirat. Kurma di sini beda kurma di akhirat, itu begitu. Tapi dia mesti tahu dulu kurmanya. Nah, makanya diartikan sebagian ini adalah pohon yang rapi bersusun yang mengandung atau yang bisa berbuah. Ya, wazilin mamdud, dan pohon itu di bawah naungan terus. Jadi kita ngambilnya itu adem, bebas, panjang. Itu ada dalam hadis dikatakan kita jalan itu untuk tahu panjangnya naungan surga itu 100 tahun pun kita belum sampai. Jalan 100 tahun dengan kecepatan ya, apa namanya? Kendaraan unta disebutnya itu nggak akan nyampe juga. Wamain maskub, wafakihatin kathiro, terus minuman yang manis, yang indah, yang putihnya seperti putih susu, yang manisnya lebih manis dari madu. Fakihah kathiro, buah-buahan yang banyak, la maktu'ah wala mamnu'ah, nggak pernah terpotong. Maksudnya buah-buahan itu nanti di surga itu ada terus, nggak ada musimnya. La maktu'ah, nggak ada musimnya. Sekarang kita mau makan durian, kalau belum musimnya nggak ada. Mau makan buah apa misalnya mangga, kalau buah musimnya nggak ada, kan gitu. Kalaupun ada, dia ada-adain, simpan malah masuk mahal juga harganya, kan gitu. Kalau dia di sana itu begitu, ada terus dan dia terus ada terus dan terus ada. Maksudnya terus ada itu begini, dia nggak muncul dari pentil dulu, kemudian kayak mangga gitu sedikit, jadi ada buah mangga yang asem, baru dia kuning, baru dia ranum. Kalau di sana semua buah yang Allah ciptakan itu langsung matang, langsung masak. Kita tinggal ngambil semuanya. Itu gitu. Itu penggambarannya la maktu'ah wal mamnu'ah. Jadi maktu'ah itu nggak ada musimnya, nggak terpotong terus menerus. Mamnu'ah, kita nggak ada nggak doyannya itu nggak ada. Ya. Nggak ada yang membuat kita nggak suka makanan itu. Ya. Wa furusin marfu'ah, dan kita punya furus, tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Nah, ada yang menafsirkan tempat tidur yang ditinggikan ini karena bunyi ayat berikutnya nanti, ayat 34, 35, itu nanti kalau nggak salah itu bunyinya adalah inna ansha'na hunna insya'a, itu bidadari. Jadi ada yang mengartikan furusin marfu'ah itu tempat tidur yang nyaman, yang tebal, yang ditinggikan. Ya, tinggi tapi kita bisa naik ya, dengan mudah. Ada yang mengartikan furusin marfu'ah itu kayak ini. Ada yang mengartikan itu bidadari-bidadari. Jadi kasur itu diartikan bidadari. Karena saking kayak kita ya, istri-istri itu kan dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang diartikan mereka adalah pakaianmu. Ya. Pakaian bagimu, dan suami pakaian bagi istri. Karena saling menutupi, saling memberi. Jadi ada yang mengartikan dalam tafsir itu furus itu juga adalah bidadari yang senang ditiduri. Itu begitu. Jadi ini kalau bicara tentang surga, kenikmatannya itu luar biasa. Itu digambarkan furus itu sendiri adalah tempat tidur yang sudah ada bidadarinya. Jadi sudah ada isinya, sudah ada pasangannya, ya. Jadi istimewa yang akan mereka nikmati, dan itu ada dalam hadis, Pak. Ya, ini untuk rahasia bapak-bapak atau kita aja barangkali yang dewasa kalau ngaji ini, itu nanti di akhirat Allah kasih kenikmatan itu seperti itu, dan orang setelah menggauli istrinya, menggauli bidadarinya, dia kembali perawan. Setelah digauli dia kembali perawan. Setelah digauli dia kembali perawan. Itu sampai begitu kenikmatannya Allah kasih nanti di akhirat. Ya, makanya yang kaum bapak bersabar untuk dapat yang indah yang semacam itu. Buat ibu-ibu juga bersabar untuk menjadi orang yang paling cantik yang akan dikagumi oleh laki-laki yang juga tampan-tampan semua. Karena wanita-wanita dunia itu akan menjadi pemimpin bidadari di akhirat. Nah, itu begitu.